warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami dari kelompok 6 hari ini hari Selasa tanggal 11 November 2025 kami melakukan observasi atau wawancara di makam Syekh Kuro Karawang di desa Pulau Kalapa. Kami melakukan wawancara ini untuk tugas sosiologi komunikasi, lebih tepatnya pada tradisi Sabtuan Tawasul pada makam Syekh Kuro. Berikut wawancara dan jawaban-jawaban yang kami dapatkan. Balapan. Udah. Racing. Untuk memahami sebuah tradisi, kita harus menelusuri akarnya. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah tempat bersejarah di Karawang. Tempat di mana sebuah tradisi spiritual bernama Tawasul Sabtuan selalu dilaksanakan. Di manakah lokasi pasti makam ulama besar ini? Dan yang paling penting, siapakah sebenarnya Syekh Kuro yang makamnya menjadi pusat kegiatan spiritual ini? Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah tempat bersejarah di Karawang. Tepatnya di Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang. Disinilah makam dari seorang ulama besar berada. Tempat di mana sebuah tradisi spiritual bernama Tawasul Sabtuan selalu dilaksanakan. Karena tempat tinggal kami yang berbeda-beda, maka jarak tempuhnya pun berbeda. Seperti Claudius, Sultan, dan Syahlia, mereka berangkat dari kampus 1 Unsika, menempuh jarak sekitar 26 km atau sekitar 50 menit. Sementara itu, Gilang yang berangkat dari Rengas Dengklok menempuh jarak sekitar 33 km atau sekitar 1 jam. Dan Deliana yang berangkat dari Cikampek menempuh jarak sekitar 20 km atau sekitar 40 menit. Kami tiba di makam Syekh Kuro sekitar jam 10, bertepatan dengan rombongan ibu-ibu majelis taklim yang menggunakan 2 mobil bus. Mereka berasal dari Bandung, menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk berziarah ke makam Syekh Kuro. Situasi di sekitar makam kurang lebih seperti ini. Dikelilingi warung-warung yang menjual perlengkapan berziarah seperti bunga tabur, air, dan wangi-wangian sebagai simbol maupun perlengkapan ketika berziarah. Selain itu, tentunya mereka juga menjual makanan dan minuman. Lantas, siapakah Syekh Kuro itu? Mengapa beliau begitu dihormati? Bahkan setelah beliau wafat, makamnya masih ramai dikunjungi oleh para jamaah untuk bertawasul pada malam hari, khususnya pada malam Sabtu atau sekedar untuk berziarah saja. Berikut ini penjelasan dari Pak Maksum sebagai juru kunci makam Syekh Kuro. Untuk sejarah Syekh Kuro itu adalah sejarah yang belum dibukukan, artinya masih tersirat. Kalau yang udah dibukukan itu kan tersurat, ini kan tersirat atas dasar pengetahuan juru kunci yang mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Kuro adalah putra ulama dari negeri Campa dan Kamboja. Ia adalah putra dari seorang Syekh ulama besar, Syekh Yusuf Siddiq, dan dari ibu dia Kirana. Ibunya dia Kirana, ayahnya Syekh Yusuf Siddiq. Mempunyai anak seorang ulama, yaitu ya, karena bapaknya ulama pasti anak ulama, yaitu Syekh Kuro. Syekh Kuro itu ayah sebetulnya bukan nama yang dari sana, aslinya itu namanya Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro itu nama Hasanuddin. Setelah melalui perjalanan, ya baru nanti punya gelar dia. Ketika itu adalah ada sebuah rombongan dari dinasti Ming, Kaisar Cina. Iya, itu dinasti Ming yang ketiga. Mereka mengutus seorang jenderal, yaitu Jenderal Pasukan Cengho, yang akan mengadakan hubungan bilateral sama Majapahit. Ketika itu Syekh Hasanuddin ikut dengan rombongan itu. Ketika standar itu Panglima Cengho di Cirebon, pelabuhan Jati Cirebon,
serombongan Hasanuddin itu berikutnya saya Abdul Rahim, saya Abdul Rahman, saya Abdul Rahman, terus saya Darul Gomun yang ada di belakang saya betul. Ketika itu dia turun di Pelabuhan Jati, Cirebon. Singkat cerita dia sampailah ke Karawang, di mana ke Tanjung Pura dulu. Ya, pada waktu itu kan Karawang belum Islam, jadi itulah kita. Alhamdulillah aja sekolah bisa diterima dengan baik. Rumah-rumah baik dengan banyak para santri, akhirnya para jemaahnya. Setelah banyak para santri para jemaahnya, dia mendirikan Masjid Agung. Dengan Masjid Agungnya. Oh iya. Karena dia adalah ahli Al-Quran dan ahli baca yang sangat merdu, sangat enak. Yang akhirnya dia timpakan kepada muridnya Subang Larang tentang enaknya membaca surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Itu dia diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Kalau baca Qur'an itu Al-Quran, ahli baca Al-Quran, baru bisa keluar. Yang aslinya mah ya dia adalah Syekh Hasanuddin. Syekh Qurra datangnya ke abad 14 Masehi ke Jawa, khususnya ke Karawang lah, ke Indonesia abad 14 Masehi. Ketika kita akan memasuki area makam, di depan gerbangnya ada sumur sepuh awisan barokah. Biasanya digunakan untuk berwudu dan ada toilet juga di dalamnya. Lalu ketika kita memasuki area makam, di sini juga ada deskripsi dan penjelasan mengenai makam Syekh Qurra. Beginilah suasana jamaah yang sedang berziarah di makam Syekh Qurra. Selanjutnya, di sekitar komplek pemakaman, selain ada warung, ada juga kolam ikan, WC, atau kamar mandi yang biasanya digunakan para jamaah yang akan bermalam. Lalu, tepat di belakang makam, ada juga pendopo Majelis Zikir Subang Larang yang biasanya digunakan untuk berzikir ataupun ada juga yang bermalam di sana. Tawasul Sabtu itu adalah untuk memperingati hari diketemukannya makom makomnya Syekh Qurra. Karena diketemukannya itu Syekh Qurra itu pada akhir bulan Roah hari Sabtu. Jadi tawasul hari Sabtu itu adalah hari diketemukannya makom Syekh Qurra oleh seorang utusan dari keraton, yaitu Raden Sumarga yang makamnya di sini. Rangkaian tawasulan cuma diberikan khusus. Ketika itu tidak ada rangkaian pengajian, tidak ada balik selawat. Dari selawat langsung ke acara pokok tawasul. Nggak ada rangkaian seperti pengajian, harus ceramah. Cuma paling pembukaan selawat, terus maju ke acara tawasul jadi pokok. Karena itu memang diketemukannya malam hari. Oh, di malam hari. Ketika ada cahaya di sana, ada sebuah cahaya, itu baru bisa diketemukan. Untuk mengatur rangkaian kegiatan itu khusus yaitu para pengurus pengelola Pulau Batak, di antaranya ya para juru kunci, para imam tawasul, ada khusus media informasi yang memberikan informasi kepada jamaah tawasul. Terus ada pun jamaah tawasulnya ya banyak juga ya, cuma kebanyakan identiknya dari Jawa, Indramayu, Cirebon, ya bagian itulah yang umumnya yang banyak. Jelas karena
menguntungkan buat pedagang, menguntungkan buat para pengurus dan pengelola. Iya, dampaknya ya saling menguntungkan. Sebetulnya ya tidak, cuma karena kelengkapan untuk berziarah itu kelengkapan untuk berziarah biasanya ini bukan wajib, tapi kita ambilnya ke budaya. Budaya orang Indonesia khususnya Pulau Jawa itu ketika mereka jarak ke makam orang tua, jarak ke makam dulu, jarak ke makam yang lain juga air supaya nggak harus sebenarnya, cuma itu udah budaya. Kita bahas lagi, ketika orang sudah hilang budayanya akan hancur segala negara negerinya atau keimanannya, keyakinannya itu akan hancur. Budaya itu masih ada, alhamdulillah akan terjaga segala malam. Tradisi tawasul Sabtuan di makam Syekh Kuro Karawang adalah bukti nyata bahwa warisan spiritual para ulama terdahulu masih hidup dan mengakar kuat dalam masyarakat. Dari sebuah ziarah di Karawang, kami belajar bahwa Islam disebarkan dengan cinta, ilmu, dan kearifan lokal. Semoga dokumenter ini dapat memberikan gambaran utuh tentang kekayaan sejarah dan spiritual di tanah Singapura bangsa.